الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah semata yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini, dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Flyer. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perjalanan akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama yaitu tiupan kekagetan. Tiupan yang kedua yaitu kehancuran total. Ini sudah atau belum? Belum ya? Baik. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang tiupan kedua dan ketiga itu di dalam surah Az-Zumar 39 pada ayat 67 dan 68. Kita nanti akan coba buka tafsirnya, itu tafsir Ibnu Katsir surah Az-Zumar. Kita mulai pada ayat 67. Bagaimana keadaan langit dan bumi ketika itu? Kata Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Bahkan mereka mengagungkan selain Allah. Seandainya mereka beriman pun kepada Allah, kadang pengagungannya tidak seperti
yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang dikurangi nilai kebesaran dan keagungan Allah itu dengan dibuat tandingan-tandingan selainnya, seakan-akan ada kekuatan selain dari Allah yang bisa menandingi. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 diterangkan bagaimana orang-orang yang mencintai selain Allah itu sama seperti mencintai Allah. Dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, itu pada ayat yang ke-165, Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul adab. Apa katanya? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini merupakan bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Bisa jadi mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ini sama dengan mereduksi keagungan Allah, padahal tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Jadi di sini berlaku musawwamun, menyamakan. Mestinya harus lebih tinggi kedudukan cintanya, tapi ini disamakan. Makanya disebutkan orang itu dianggap cukup berbuat syirik kalau apa? Yuhibbunahum kahubbillah, mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah. Jadi menyamakan aja nggak boleh, itu syirik. Apalagi lebih mencintai yang lain daripada Allah. Sementara sifat orang-orang mukmin dikabarkan dalam ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim berbuat syirik, mengetahui apa itu? Mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah saja, maka dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Soalnya orang sing dianggap kuat, aku nek gak gawe iki gak pede aku. Iki larang, iki regane sak miliar iki. Mira, loh, kok roh? Karena dianggap ada kekuatan lain. Itu mengagungkan bukan pengagungan yang semestinya. Ya ono ake, ya ono keris cili, nek gak ngono buntelan digawe kalung. Dipikir ada kekuatan selain Allah. Kalau nanti di padang mahsyar dibuka semua kekuatan itu hanya milik Allah, maka yang mereka andalkan di dunia ini tidak ada artinya. Sekarang aja dia mengandalkan itu, baik kekuatan yang fisik ataupun non fisik, baik kekuatan yang natural ataupun supra natural. Ada yang membanggakan kekuatan itu, makanya mereka tidak mengagungkan pengagungan yang sebenarnya. Padahal qabdatuhu yaumal qiyamati,
Wal ardu jami'a, semua bumi itu berada di dalam genggaman tangannya. Dan juga apa? Langit demikian pula digulung dengan tangan kanannya. Makanya langit sama bumi ketika kiamat itulah yang hancur. Tapi yang di atasnya, setelah bumi, langit, Sidratul Muntaha, ada surga, tidak diberitahukan, tidak dikabarkan bahwa surga dan neraka yang sekarang ada ini ikut hancur, tidak. Tapi yang hancur apa? Kiamat itu langit dan bumi. Dan nanti pada tiupan ketiga, tiupan kebangkitan, langit dan buminya diganti dengan yang baru. Baik. Di dalam hadis ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasul mengatakan bahwa nanti hari kiamat langit itu diletakkan di jari, satu jari, bumi satu jari, pohon dan seluruh tanam-tanaman di jari yang lain. Kemudian summa yahizuhunna, digetarkan, digoyangkan semuanya. Dan melihat seperti itu Nabi SAW tertawa. Berarti membenarkan pendeta Yahudi itu. Baik, buka Muslim nomor 425 ya, 2385. Silakan. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Seorang pendeta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, kelak di hari kiamat Allah Ta'ala memegang langit, bumi, bukit atau gunung-gunung, pohon-pohon, air, binatang-binatang dan seluruh makhluk dengan jarinya, yaitu dengan mudahnya." Ya, berarti Allah punya apa? Jari. Allah punya jari. Kemarin sudah Allah punya tangan. Lebih spesifik lagi, Allah punya jari, tapi kaidahnya tetap diingat-ingat. Laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan. Wa laisa lahu ta'wil, tidak boleh dipalingkan makna artinya. Wa laisa lahu tamsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Wala takyif, tidak boleh ditanya tentang hakikatnya. Jarinya seperti apa, bentuknya seperti apa, panjangnya seberapa, warnanya apa. Tidak boleh bertanya tentang itu. Kita mengimani apa saja yang disebutkan, tapi sesuai dengan redaksi, apa adanya. Kalau jari ya jari, tangan tangan, wajah wajah, betis betis. Baik. Di dalam hadis yang lain, bahwa hati seluruh anak Adam itu terletak di antara dua jari jemari Allah. Bagikan satu hati saja. Ini menandakan bahwa Allah yaitu memiliki sifat zat. Di antaranya adalah asabi', yaitu jari jemari. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan apa? Kemudian dia goncang. Lanjut. Kemudian dia goncangkan seluruhnya seraya berkata, "Akulah raja atau penguasa." Malik. Akulah raja. Akulah raja, kata Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW tertawa mendengar perkataan pendeta itu dan membenarkannya. Kemudian beliau membaca Quran surat Az-Zumar ayat 67. Kemudian baru Rasulullah membaca ayat tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka mengagungkan Allah dengan tidak mengagungan yang sebenarnya, atau mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'a qaddatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya berada di dalam genggaman tangannya. Wassamawat, dan juga langit, matwiyatum biyaminih.
langit digulung dengan tangan kanannya. Dalam riwayat yang lain, bagaikan menggulung kertas. Ya, penggulung kertas. Iya. Subhanallah. Amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik, kemudian kapan itu terjadi kehancuran total itu? Kita tidak tahu. Itulah yang disebut dengan as-sa'ah. As-sa'ah itu hari kiamat. Karena hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Cuman yang sampai kepada kita harinya hari apa? Hari Jumat. Itu yang sampai ke kita. Baik. Kemudian di ayat 68, di ayat 68, kelanjutan dari ayat itu, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Inilah tiupan yang kedua. Kita buka tafsir Ibnu Katsir surah 39 ayat 68. Disebutkan dalam tafsir penjelasan tentang ayat ini adalah tiupan kedua. Adapun tiupan ketiga yaitu pada statement berikutnya, tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Itulah tiupan yang ketiga. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri di hadapan Allah menunggu keputusan dari Rabb-Nya. Silakan tafsir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Berikut terjadinya tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar dan gempa yang dahsyat. Firman Allah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ini adalah tiupan yang kedua, yaitu tiupan yang sesudahnya semua makhluk hidup yang ada di langit dan yang ada di bumi mati, kecuali orang yang dikehendaki Allah tidak terpengaruh karenanya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis sangkakala yang terkenal itu. Kemudian semua ruh dicabut, sehingga yang paling akhir mati adalah malaikat maut. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa yang tidak mati yang dikehendaki oleh Allah itu diantaranya adalah dari kalangan malaikat. Ada 4 malaikat itu yang terakhir mati. Selain dari itu mereka mati lebih dulu. 4 malaikat ini yang terakhir, yang tidak mati. Baik, disebutkan 3 yang tidak mati, 4 ya. Yang tidak mati itu yakni malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan yang terakhir malaikat maut. 4 malaikat ini. Malaikat-malaikat yang lain diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, lanjut tafsirnya. Sehingga yang hidup hanyalah Allah yang maha kekal, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah yang maha pertama, yang tiada awalnya, dan yang maha akhir, yang tiada akhirnya. Kemudian Allah berfirman,
kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang jawab ketika itu, karena memang bukan pertanyaan yang harus dijawab. Jawabannya sudah jelas, maka Allah sendiri yang menjawab. Apa kata Allah? Lanjut. Yaitu sebanyak 3 kali. Kemudian Allah SWT menjawab sendiri pertanyaan itu, yaitu kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Lillahil wahidil qahar, tidak lain adalah kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha perkasa. Allah jawab sendiri setelah Allah mengatakan limanil mulku yaum, kepunyaan siapa kerajaan hari ini, diulang 3 kali. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala ketika sudah mematikan semua makhluk, Allah katakan anal malik, akulah raja. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu? Ainal mujabbarun, mana orang-orang yang sewenang-wenang itu? Buka Sahih Muslim, itu nomor 2387 ABC. Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kelak hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit, kemudian dipegangnya dengan tangan kanannya seraya berkata, akulah Maha Raja, Maha Kuasa, kemana orang-orang yang sewenang-wenang, kemana orang-orang yang sombong? Iya. Anal Malik, akulah Maha Raja. Ainal mujabbarun, mana orang yang sewenang-wenang itu? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu? Karena orang-orang yang sewenang-wenang dulu di dunia karena kekuasaannya banyak atau tidak? Raja-raja yang dulu sombong seperti siapa contohnya? Fir'aun, terus Namrud, siapa lagi? Abroha. Ya, setelah raja, penguasa-penguasa bumi, penguasa-penguasa dunia yang mentang-mentang menjadi presiden yang berkuasa penuh, bahkan menganggap sebagai penguasa dunia. Ada nggak itu? Sopo? Tuhan ini saking benci nih wong-wong ini, pelampiasane wayahe pengajian. Ya, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu? Endi Fir'aun itu? Endi Namrud? Sudah mati semua. Kalau itu kan aina Namrud, ainal Fir'aun, pantas itu. Tapi ini ainal apa mau? Gak enak rasanya ya, gak cocok. Kemudian digulung dengan tangan kanannya bumi. Lanjut. Kemudian digulungnya bumi dengan tangan kanannya seraya berkata, akulah Maha Raja Maha Kuasa, kemana orang-orang yang sewenang-wenang, kemana orang-orang yang sombong? Sudah tidak ada lagi orang yang hidup ketika itu. Terakhir diwafatkan yaitu malaikat maut. Malaikat maut mencabut malaikat Jibril, mencabut roh Mikail, mencabut roh Israfil, mencabut Allah, kemudian mencabut ruhnya siapa? Malaikat maut. Yang nyabut Allah, Pak. Duduk dicabut dewe. Ono riwayat dicabut dewe. Ya Allah yang nyabut. Nah, nanti kira-kira dari 4 malaikat yang terakhir itu yang mati, yang dihidupkan pertama yang siapa? Kira-kira? Nggak perlu pakai dalil, menurut logika aja. Hah?
Tandanya hari kebangkitan itu kalau ada apa? Tiupan sangkakala yang keberapa? Yang ketiga. Berarti yang meniup dulu yang dibangkitkan siapa? Israfil dulu. Baru yang lain ikut dibangkitkan. Baik malaikat, jin, dan manusia. Bahkan seluruh hewan-hewan nanti akan dibangkitkan. Tapi ada yang ketika tiupan kedua semua mati, tapi ada yang dibiarkan tetap hidup tidak mati, sebagaimana dalam ayat tersebut, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua mati kecuali yang dikehendaki Allah. Pertama, menurut Muqattil bin Hayyan di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 4 malaikat ini, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Kemudian yang tidak mati menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu pemikul arash, malaikat yang memikul arash. Arash itu di mana? Jawaban paling sederhana, mana? Arash itu di mana? Ya, jawaban yang paling gampang di atas. Karena ada atas sama bawah. Yang paling sederhana di atas. Sementara langit di atas, surga di atas, Sidratul Muntaha di atas, semua atas semua. Cuman kalau diurut-urut bagaimana? Kalau diurut, bumi, langit ada berapa? 7. Di atas langit ke-7 apa? Dorong sesuai. Di atas langit ke-7 apa? Hadis Muslim tentang Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi naik ke atas langit ke-7, naik lagi apa? Sidratul Muntaha. Naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi apa? Apa, Bu? Di atas Sidratul Muntaha apa? Aras. Belum sesuai. Di atas Sidratul Muntaha adalah surga. Sebagaimana langit bertingkat-tingkat. Langit ada 7 tingkat, surga pun demikian, bertingkat-tingkat surga itu. Berapa tingkatan surga? Berapa, Bu? 8. Iku lawangi. Ya? Buka Tirmizi nomor 2530. Nah, iya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan haji ke Baitullah, aku tidak mengetahui apakah beliau juga menyebutkan tentang zakat atau tidak, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang sedang berhijrah di jalan Allah atau sedang berada di negerinya tempat ia dilahirkan. Mu'adz berkata, apa katanya? bolehkah aku memberitahukan hal ini kepada orang-orang? Rasulullah menjawab, biarkan saja.
biarkan orang-orang mengamalkan itu semua. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 derajat atau tingkatan. Nah, berapa? Surga ada berapa tingkat? 100 tingkat. 8 itu pintu. Klasternya ada berapa? Klaster. Nanti ada Firdaus, Jannatun Naim, Jannatu Aden, berapa? Wis engko ae. Durung wayahe. Engko nek wis bahas surga. Ini masih bahas tentang arasy dulu. Jadi di surga itu ada 100 tingkat. Jarak satu tingkat ke tingkat berikutnya. Apa kata Nabi? Jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Baina as-samawati wal ard. Yaitu jarak antara 2 derajat. Baina darajataini kabain as-samawati wal ard. Jarak antara langit dan bumi itulah seakan jarak antara satu tingkat ke tingkat berikutnya. Kemudian tingkat tertinggi surga apa? Surga Firdaus merupakan surga tertinggi dan paling utama. Di atasnya terdapat Ars Ar-Rahman. Iya, baru di sini. Sudah ketemu berarti. Jadi hitung-hitung urut-urutannya gimana? Bumi, langit, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Terus Sidratul Muntaha, surga berapa tingkat? 100. Di atas surga tertinggi apa? Firdaus. Arasy. Di atas arasy sudah tidak ada lagi makhluk. Makhluk tertinggi dan makhluk yang paling besar itu adalah arasy. Nah, Allah di atasnya lagi. Tidak butuh arasy, tidak menempel di arasy, lepas dari semua makhluk. Makanya makna istawa alal arasy, bersemayam di atas arasy, bukan Allah itu nempel di arasy. Apalagi digambarkan seperti raja yang duduk di singgasana. Tidak. Allah tidak butuh arasy. Allah sudah terlepas dari kebutuhan kepada makhluk-makhluk, karena arasy itu makhluk paling tinggi, makhluk paling gede. Seberapa gede arasy itu? Disebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya surah 40 ayat ke-7, surat Ghafir. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqim adzabal jahim. Apa kata Allah? Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-Nya. Mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Iya. Berarti ada malaikat yang disebut malaikat hamalatul arasy. Malaikat yang memikul arasy. Berapa jumlahnya? Buka surat Al-Haqqah, surah 69 ayat yang ke-17. Wal malaku ala arja'iya wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Apa katanya? Dan malaikat-malaikat yang berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung ars Rabb-Mu di atas kepala mereka. Iya. Berapa jumlah malaikat pemikul arasy? 8. Kalau jumlahnya malaikat itu 8, kira-kira yang memikul dan yang dipikul besar siapa? Besar mana?
Yang dipikul. Yang mikul 8. Yang dipikul arash. Kira-kira besar mana antara yang memikul dengan yang dipikul? Hah? Nek cilik lapo atik wong akeh. Nek sak tempe cukup wong situ. Ini 8 malaikat yang memikul, berarti arash itu besar banget. Dari mana taunya kalau aras besar? Dari yang mikul. Yang mikul itu, maaf, jarak antara daun telinga sampai pundaknya ini seperti jarak langit dan bumi. Baca Ustaz. Seperti jarak langit dan bumi. Ini satu malaikat pemikul arash. Jumlahnya 8, mikul arash yang lebih besar tentunya daripada yang mikul. Ada hadis? Ada. Silakan. Hamalatul ars. Malaikat hamalatul ars, silakan. Dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? aku diizinkan untuk menceritakan tentang kondisi salah satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang lain, yaitu malaikat hamalatul ars, yaitu pengusung ars. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga bawah malaikat dengan bahunya sejauh perjalanan 700 tahun. 700 tahun perjalanan antara ujung daun telinga ini yang paling bawah sampai pundaknya, itu perjalanan 700 tahun. Panjang apa pendek? Lah dedeke sak piro malaikat. Dan yang dipikul arash, betapa besarnya arash itu. Dan ketika kiamat dia tidak hancur. Makanya malaikat hamalatul aras tidak termasuk orang yang dimatikan atau diwafatkan. Ini berdasarkan pendapat siapa tadi? Yaitu Jabir ibni Abdullah. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tentang malaikat pemikul arash yang tidak diwafatkan atau dimatikan. Itu hadisnya di mana? Abu Dawud, Ustaz. 4727. 47, oh ya, 4727. Ya, kemarin sudah ya. Coba kita cek hadis Abu Dawud. berapa? 27. Dari Jabir bin Abdullah ya? Jabir ibni Abdullah. Iya. Nah inilah malaikat hamalatul arsh. Sehingga sesungguhnya jarak antara ujung telinga bawah malaikat dengan baunya sejauh perjalanan 700 tahun. Dalam riwayat yang lain, jarak langit dan bumi. Wallahu a'lam. Kira-kira nanti kalau antum masuk surga, boleh nggak ketemu malaikat pemikul arsy? Halo? Boleh. Sekarang aja. Nggak pingin. Baik. Kemudian berikutnya, yang tidak mati itu adalah yang di surga, yaitu malaikat Ridwan, karena dia kan koordinatornya. Yang di neraka, karena neraka juga tidak dihancurkan ketika kiamat, yang jaga neraka siapa? Malik, sing bagian nyumet geni. Karena dalam hadis Muslim, ketika Nabi bermimpi ditunjukkan tentang tamsil siksa kubur, ditunjukkan malaikat Malik sedang menyalakan api. Malaikat Malik ditugasin nyumet geni. Lu ngono arep dipateni ambek mama gupron. Berarti membuka front permusuhan ambek sapa? Malaikat Malik. Ya wis jajalen ae, Bu. Yang berikutnya yang tidak mati
ular dan kalajengking yang ada di neraka, yang sudah siap jadi eksekutor, yang akan menyiksa orang-orang yang di dalamnya seurip nang rokok. Ketika kiamat gak diote-ote, dibiarkan dia hidup sama kalajengking yang ngentup itu, berdasarkan riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Adapun menurut Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ini adzan sudah adzan dhisik. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, yaitu di juz keempat halaman 261, dan juga di juz yang ke-17 halaman yang ke-280, bahwasannya yang tidak mati itu adalah ahli surga. Dalam hal ini adalah bidadari-bidadari yang sudah berada di surga. Bidadari itu sudah ada sekarang, Pak. Ahli surga yang nanti akan masuk surga, yang sekarang masih hidup di dunia atau yang sudah mati tapi berada di alam barzakh, itu bidadarinya nunggu, Pak. Neng di kakangku iki ora teko-teko, menunggu, Pak. Dan itu ketika kiamat dia tidak diwafatkan, karena Allah sudah menciptakan para bidadari itu. Siapa di antara kita yang ahli surga, bidadarinya sudah nunggu. Dan apabila ahli-ahli dunia di kalangan laki-laki yang punya istri wanita-wanita dunia, dan wanita dunia itu mendolimi, menyakiti hati suaminya, itu bidadarinya itu tahu, dan dia mengatakan, semoga Allah memerangimu, hei wanita dunia, semoga Allah memerangimu, jangan kau dolimi suamiku. Dia hanya mampir sebentar bersamamu dan akan segera pergi meninggalkan dirimu menemui aku. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, coba dibuka 1650, Sahih Ibnu Majah. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tidaklah seorang istri menyakiti suaminya kecuali istrinya dari kalangan bidadari surga berkata, janganlah kau sakiti dia. Ya, la tu'zihi, jangan kau sakiti dia. Jangan kau sakiti dia. Kenapa? Semoga Allah memerangimu. Qatalakillahu, semoga Allah memerangi dirimu. Kenapa? Dia di sisimu hanyalah seorang yang singgah sesaat untuk kemudian meninggalkanmu dan segera menemui kami. Fa innama huwa indaki dakhilun, karena sesungguhnya dia hanya sebentar bersamamu. Au syaka, hanya sesaat saja, dan akan segera meninggalkan dirimu. Ayyufariqaki ilaina, dia akan berpisah denganmu menemui ke aku. Berarti menandakan bidadari itu sudah dicipta atau belum? Sudah. Di mana tempatnya? Di surga. Nanti akan kita bicarakan kalau sudah masa fase surga, bahas tentang bidadari secara khusus. Ini salah satu contoh saja, bahwasanya Pak, yang tidak mati sekalipun terjadi kiamat, yaitu siapa yang berada di surga, diantaranya adalah para bidadari. Ini menurut Majmu' Fatawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka setelah tiupan yang kedua, tiupan kehancuran total, semua mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah, maka kalau Allah akan menghidupkan
malaikat Israfil pertama kali, dan kemudian diperintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga. Itulah tiupan kebangkitan. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas, yaitu hari kebangkitan. Itu kebangkitan nasional, kebangkitan global, ini semuanya bangkit semuanya. Ya, wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Cek cepet teh, muntup-muntup ketara iki pisan. Nggih, jenengan monggo. Mik. Gowon sak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, tadi diterangkan bahwa mohon maaf, bahwa nanti di surga itu yang melayani adalah bidadari. Bidadari. Ya, betul. Ya, menurut pengamatan saya begitu tadi ya. Nah terus kalau bidadari yang melayani orang-orang yang masuk surga itu kan orang laki-laki lah, terus orang perempuan itu bagaimana nanti nasibnya di surga? Pertanyaannya begitu. Terima kasih. Ini mewakili pertanyaannya ibu-ibu. Itu aneh janjian ibu-ibu. Oke, yang kedua langsung. Nanti tak jawab sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, suatu global ini adalah suatu kehidupan yang terakhir. Itu pada terakhirnya hari kiamat. Di dalam Al-Quran adakah kehidupan yang kedua lah istilahnya? Atau ini terakhir? Berarti kita terakhir. Berarti kehidupan ini kalau tidak melakukan penyesalan yang terakhir juga. Ya, itu aja Pak. Iya. Sudah tidak ada lagi kehidupan Pak. Karena kehidupan cuma dua, kehidupan dunia dan akhirat. Makanya orang itu fasenya 4, mati hidup, mati hidup, itu aja. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua, itu pada ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum anwatan. Kenapa kau kafir padahal dulu kalian mati? Ini yang pertama. Sudah lewat nggak ini? Fa ahyakum, kemudian kau hidupkan. Kapan itu? Kapan? Sekarang. Ya sekarang. Ini hidup yang pertama. Summa yumitukum, kemudian kau matikan. Kematian keberapa ini? Kematian kedua. Kapan? Kawanin jawab. Meni kan iso, meni tanggal biro kan itu kan. Itu kematian kedua, dipisah ruh dengan jasadnya. Baru kemudian yang keempat, apa itu? Summa yuhyikum, kemudian kau kehidupkan kembali. Ini berarti ya, kematian keberapa? Kehidupan keberapa? Kedua, fase keempat. Setelah itu nggak ada lagi. Loh kok bisa kekal? Nanti ada penjelasannya. Kenapa Allah mengekalkan? Bagaimana proses mengekalkannya? Ada caranya. Kapan? Engko. Nah ini sampai teko terus ngaji. Dunia lagi tidak ada lagi Pak. Kita ini ya. Iya. Wis kau usah mikiri wong liya Pak. Kalau yang penting awak dhewe ya kan. Ya apa carane melbu, jangan mikir nanti ada dunia lain ya, karena terpengaruh sekarang ini banyak sosmed ini berkeliaran ya, bahwa ada dunia lain, ada dunia Anunnaki,
Ada dunia apa itu? Makhluk apa? Ya, kalau dunia astral ada jin, ya kan? Tapi ini ada yang lain, Pak. Ini kadang-kadang orang terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu benar. Wallahu a'lam. Jadi Pak, tidak ada cerita, tidak ada dalil adanya bidadara. Yang ada bidadari. Loh, bagaimana seorang wanita yang solihah, yang dulu di dunia belum sempat nikah, kemudian dia masuk surga, kira-kira dapat siapa? Kan gitu kan, Bu? Kira-kira dapat siapa, Bu? Nggak ada bidadara. Dia mendapatkan laki-laki dunia yang masuk surga. Laki-laki dunia yang masuk surga. Laki-laki dunia yang masuk surga berarti orang yang beriman dan bertakwa. Bisa jadi mereka adalah para wali, bisa jadi mereka sahabat. Gelem nggak dinikahno ambek Bilal bin Rabah? Halo, pikirannya lah ireng ngono kan? Iku mesti pikirannya ireng ya. Salah itu. Coba tak takoi, ibu misalnya, maaf ya, tidak punya suami di dunia, atau suaminya meninggal atau putus akadnya, nggak punya akad dengan laki-laki, terus ibu masuk surga, kira-kira kalau dinikahkan, maaf, dengan Nabi Yusuf, gelem nggak? Oh dasar kon niku senengnya langsung ganteng. Karena apa? Standar ukurnya dunia. Standar ukurnya dunia, kenapa? Karena dia lihat dalam cerita kisah Bilal bin Rabah itu seperti ini, Yusuf itu alaihissalam seperti ini, makanya milih siapa? Yusuf. Padahal dia gagal paham. Seluruh ahli surga semua itu wajahnya sama, kembali seperti bapak moyangnya. Siapa? Adam dan Hawa. Sing lanang koyo Adam, sing wedok kabeh koyo Hawa. Guanteng kabeh, walaupun ireng, ayu kabeh, dan gak ada orang hitam. Kenapa? Ras Mongoloid, Negroid itu adanya setelah Nabi Nuh, karena itu dari turunan anaknya Nabi Nuh. Siapa? Syafid, Ham, Sam, itu yang menurunkan ras Negroid. Abu Sudan, Yafid, Abu Turk, orang Mongoloid, ya, dan Abul Arab, Sam. Dari ras ada bangsa, dari bangsa ada suku, makanya modelnya beda-beda kayak ini. Sing jenggote lebat, anak sing jenggote kayak ya beda-beda gitu loh. Tapi kalau balik seperti zaman Nabi Adam, semua sama. Dalilnya buka Muslim nomor 2430. Sabar sebentar nih. Bukan. Silakan baca. 2430. Oh 25, 24, 25 afwan. Iya, penghuni surga 24, 25. Betul kemah ya. Iya itu kemah. Nanti bahas kemahnya surga. Kalau kita bahas surga, bahas kemahnya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau? rombongan yang mula-mula masuk surga bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Itu kloter pertama, wajahnya seperti bulan purnama, bersinar. Rombongan kedua, rombongan sesudah itu lebih cemerlang dari bintang-bintang yang bergemerlapan. iya, rombongan kedua yang masuk surga wajahnya seperti bintang. Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. bahkan
tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas, pedupaannya, dan keringat mereka kesturi. keringatnya kesturi, pedupaannya, Pedupaan mereka kayu gaharu yang harum. Istri mereka bidadari. Akhlak mereka sama. akhlaknya sama. Itu menandakan apa? Istrinya banyak, bidadarinya banyak. Makanya dikatakan akhlaknya sama meskipun banyak. Kemudian bentuk mereka seperti nenek moyang mereka Adam. Tingginya 60 hasta. 1 hasta itu setengah meter. 60 hasta berarti 30 meter. Tingginya 30 meter. Wajahnya seperti Adam yang laki, yang perempuan seperti Hawa. Pertanyaannya dari ibu-ibu, apa gak kurupan? Ya, apa gak kurupan, Bu? Ahli surga itu nanti, pokoknya orang yang sudah di akhirat itu pandangannya tajam. Orang bisa melihat, sekali lihat dia tahu langsung database-nya. Ibarat sekarang itu apa? Kayak alat barcode itu. Begitu diklik-klik, database-nya keluar semua. Oh iki, anak iki, ini sejarahnya ini. Roh, gak kira kurupan. Karena pandangan manusia di surga itu tajam, ya. Dan semua ganteng. Pertanyaannya, ganteng mana Nabi Adam dengan Nabi Yusuf? Halo? Kalau dalam hadis diterangkan, jamiluhu nisfud dunia, gantengnya Nabi Adam itu separuh dunia. Separuh dunia itu apa? Kalau ganteng itu 100%, 50% gaya Adam tok. Sing 50% sisae digawe seluruh manusia awak-awak dewe sing modele kaya ngene iki. Bayangkan ya Yusuf itu seperti apa. Tapi kalau yang namanya Adam itu apa? Wongkol 100%. Kenapa? Karena dia masterpiece-nya manusia. Karena dia the first produk pertama. Pasti paling apa? Paling bagus, paling ganteng, produk pertama. Kenapa tidak terkenal? Sing ngadelawan. Karena gak ono tunggale. Ya, orang dikatakan ganteng itu karena ada yang gak ganteng. Zaman Adam ono wong lanang liya nggak ada, makanya gak terkenal. Aslinya yang paling ganteng itu Adam. Kalau antum melihat nanti sebuah riwayat bahwa Allah menciptakan wajah Adam itu mirip wajah Allah. Wis dawa iku urusane nek ditakokno. Iku contoh ya iku ono dalile. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.